Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali bersama dengan pemirsa channel YouTube Abu Salam Online yang dirahmati oleh Allah dan seluruh para santri alumni yang berada di rumah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan coba untuk meneruskan perbincangan kita sambil menunggu waktu berbuka puasa dalam rangka mengkaji lebih dalam tentang ta'lim mu'talim dalam sudut pandang yang berbeda tentunya. Ada banyak kajian dari banyak ilmuwan, banyak ulama tentang ta'lim mu'talim dari beberapa sudut pandang. Saya akan mencoba untuk mengkaji dari sudut pandang yang lain. Kita akan meneruskan sebuah pasal yang pertama tentang hakikatnya ilmu fikih dan keutamaannya. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang ilmul hal. Jadi orang tidak punya kewajiban untuk belajar ilmu tertentu, tetapi dia punya kewajiban atau keharusan, bahkan sanksi kalau seandainya dia tidak memiliki ilmunya pada saat dia mau melakukan sesuatu pekerjaan, apa saja bentuknya. Anda tidak punya kewajiban untuk pandai membuat roti. Tidak punya kewajiban. Tetapi wajib bagi Anda pada saat Anda ingin membuat roti, maka wajib bagi Anda untuk tahu caranya membuat roti. Begitu juga sama. Kita tidak punya kewajiban belajar tentang wudhu misalnya. Kita tidak punya kewajiban belajar tentang wudhu. Tapi pada saat kita mau berwudhu, kita punya keharusan, punya kewajiban untuk tahu tentang tata cara, syarat rukun wudhu. Kalau tidak, Anda akan kena sanksi. Maka sebelum kita berwudhu, kita jauh-jauh sebelumnya belajar tentang itu. Belajar tentang wudhu, belajar tentang tajwid, belajar tentang syarat rukun sholat, belajar tentang makhorijul huruf, belajar tentang dan lain sebagainya. Belajar tentang. Jadi pada saat kita mau sholat, kita sudah bisa sholat, kita sudah ngerti sholat, kita sudah paham sholat. Pada saat kita sebelum wudhu, kita sudah belajar ilmu tentang wudhu. Pada saat wudhu, kita sudah ngerti wudhu dan seterusnya. Kita sudah belajar masak walaupun kita tidak sedang masak. Maka kunci yang paling utama adalah yang membedakan antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu itu pada saat keduanya sedang melakukan pekerjaan yang sama. Kalau kedua-duanya itu tidak sedang mengerjakan pekerjaan, maka antara yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu itu sama saja, sama persis. Yang membedakan antara Anda dengan orang yang pandai masak atau kokila misalnya, pada saat sama-sama sedang memasak. Yang pintar memasak lagi masak, Anda yang tidak bisa memasak lagi masak, maka di situ akan nampak perbedaannya. Yang pintar masak, masakannya enak, Anda yang tidak bisa masak, masakannya tidak enak. Tapi kalau kedua-duanya tidak sedang memasak, kedua-duanya sedang menonton TV misalnya, maka sama saja, tidak ada bedanya. Ini yang perlu dipahami oleh kita. Sebetulnya itu masih panjang kalau kemudian kita kaji lebih dalam lagi. Tapi insya Allah itu akan bisa membuka pemikiran kita untuk bisa menangkap lebih jauh, mengembangkannya. Kemudian yang kedua adalah afdholul amali khifdzul hal. Sebaik-baiknya pekerjaan adalah menjaga etika. Pemahaman kita tentang etika atau barangkali kita mengenal tentang akhlak. Nah, Rasulullah sendiri dawuh dalam satu riwayat
beliau mengatakan, aku diutus oleh Allah ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarim ila akhirih. Akhlak adalah tujuan paling penting pada setiap sisi kehidupan. Pada setiap sisi kehidupan. Karena kita sholat, kita puasa hari ini, yang kita puasa hari ini. Kita berpuasa hari ini. Dengan menahan haus dan lapar seharian penuh. Padahal di rumah banyak makanan, di kulkas juga penuh dengan makanan. Kita tahan untuk tidak makan. Untuk apa? Untuk menuju akhlak tentunya. Kalau tidak sampai pada akhlak, puasa itu syariat saja. Puasa itu syariat menuju akhlak. Bagaimana penghayatan-penghayatan dari nilai-nilai puasa itu bisa menjadikan sebuah nilai khuluk, nilai etika kita, makna kemanusiaan kita akan makna ketuhanan. Siapa aku, siapa Rabbul Izzah Azza wa Ala, maka kemudian mampu dicerna dalam nilai-nilai puasa, akhlak. Sholat, syariat. Intinya, tujuannya perbaikan akhlak. Haji, syariat. Tujuannya akhlak. Semuanya mengarah kepada akhlak. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa aku diutus manusia hanya untuk innama. Mungkin para ahli ilmu tentang grammar tata bahasa akan bisa menjelaskan tentang makna innama itu sendiri, yang memiliki pengertian agak spesial, agak spesifik, hanya untuk akhlak. Jadi semuanya itu syariat. Lah, kalau kita kemudian kaji lebih luas lagi tentang dimensi akhlak pada sisi persoalan yang berbeda, maka akhlak itu bukan sekedar hanya etika manusia terhadap manusia atau manusia terhadap Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi para pemirsa channel YouTube Babu Salam Online yang dimuliakan oleh Allah, akhlak juga berkaitan dengan profesi. Anda menjadi pedagang, maka Anda harus punya etika dalam dagangan. Baik pun itu melalui keterampilan dalam berdagang, atau kita harus punya etika pada tempatnya, pada alatnya, pada hal-hal yang berkaitan dengan dagangan. Kita harus beretika, harus punya etika untuk itu. Seorang petani bukan sekedar hanya harus beretika dengan lahannya, tetapi dia juga harus beretika dengan alat-alat yang mendukung pertaniannya, dengan cangkulnya. Coba kita bisa contohkan. Kalau seorang petani tidak memiliki etika dengan cangkulnya, atau kita di Riau ini mungkin egrek lah untuk manen sawit. Kita tidak punya etika, habis manen sawit kita taruh di mana saja egreknya. Kemudian pada saat besok pagi kita mau manen, kita cari kemana-mana dulu. Setelah ketemu egreknya, karena kita taruh asal-asalan, kemudian berkarat sehingga tumpul. Itu tidak beretika. Maka kalau kemudian etika yang paling terbaik itu menjaga hifdzul hal, menjaga etika. Etika terhadap apa saja. Kalau kita terhadap Allah Rabbul Izzah sudah pasti, sudah jelas, sudah menjadi sebuah keharusan. Kita beretika kepada Rasulullah sudah jelas, itu sudah menjadi sebuah keharusan. Tetapi yang jarang kita pahami adalah hifdzul hal sebagai makna profesionalisme. Sebagai makna profesionalisme. Seorang pedagang, dia mewajibkan dirinya beretika. Dia harus memiliki etika dalam dagangan. Etika baik pun dia memiliki cara tentang menservis langganannya, memberikan pelayanan terbaik dengan bahasa yang indah, dengan menyusun bahan dagangannya yang bagus. Kemudian dia menjadikan tokonya atau tempat dagangannya itu bersih dan indah. Kemudian menjadikan makanannya itu enak.
itu bagian-bagian tertentu yang memang menjadi etika dalam dagangan. Jadi setiap kita melakukan sesuatu aktivitas apapun, hifdzul hal, etika dalam menjalankan itu harus tetap kita kerjakan. Jadi jangan dipahami akhlak itu adalah hubungan manusia dengan manusia saja. Tetapi akhlak itu sendiri itu hubungan manusia dengan profesi. Profesi itu juga memiliki etika sendiri. Etika dalam berprofesi. Anda sebagai seorang pekerja punya etika, Anda sebagai seorang petani punya etika. Etika sebagai seorang petani, baik pun terhadap lahannya, maupun terhadap alat-alat pertaniannya. Mencari bibit yang unggul adalah bagian dari etika. Memelihara cangkulnya, memelihara parangnya, itu juga bagian dari etika. Itu juga bagian dari hifdzul hal. Yang kadang kita tidak pahami itu. Maka kalau kemudian kita ada seorang penjual bakso berdampingan, yang satu baksonya agak kurang enak tapi kok laris, yang satu baksonya enak tapi kok kenapa kurang laris, kemudian orang mendeskripsikan bahwa itu ada klinik dalam pengertian yang lain, padahal etika. Yang satu baksonya kurang enak, tetapi pelayanannya bagus, servisnya baik, orangnya ramah, tempatnya bersih, nyaman. Kemudian orang suka lebih lama-lama duduk di sana, karena dia lebih beretika. Ini baksonya sangat enak sekali, tapi tidak kurang ramah, sambutannya kurang baik, tempatnya juga tidak bersih, maka kemudian orang sungkan di sana. Etika itu juga perlu diterapkan dalam setiap pekerjaan. Pada prinsipnya kita tidak diwajibkan kalau sholat itu harus pakai baju koko. Kita tidak diharuskan kalau sholat pakai baju yang indah. Tidak. Karena syaratnya hanya sekedar menutupi aurat, sitrul aurati. Sedangkan menutupi aurat bagi laki-laki itu baina surah wa rukbah. Menutupi dari pusar, antara pusar dan lutut. Mungkin kalau kita pakai celana Hawaii bisa sholat dan sah. Kalau kita jamaah tetap saja pahalanya 27 derajat. Sekalipun tidak pakai baju koko. Tetapi etika, lagi-lagi etika. Maka etika ini menjadi sangat penting sekali. Etika yang menjadi sangat penting. Maka di sana diartikan hifdzul hal, menjaga tingkah laku, menjaga etika tingkah laku. Hadirin pemirsa channel YouTube Babu Salam Online yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini alangkah mulianya kalau kemudian kita mengkaji etika kita manusia terhadap Tuhannya, etika kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika, bagaimana mungkin kita sebagai makhluk yang lemah, khuliqal insan, makhluk yang lemah, makhluk yang dijamin kehidupan kita, haji dijamin. Kita dulu mati, kita juga tidak tahu. Bahkan kemudian Allah menghidupkan kita. Kemudian kita juga tidak tahu bagaimana caranya Allah menghidupkan kita. Kemudian Allah menjamin semua rizki kita. Allah menyiapkan semua udara kita, oksigen kita, matahari yang dibutuhkan oleh kita, padi yang harus kita makan Allah siapkan, air minum dan seterusnya. Bahkan sampai pada bensin, solar, aftur yang dipakai oleh pesawat terbang, itu juga Allah siapkan. Begitu hebat, luar biasa. Pertanyaan yang paling mendalam, etika yang bagaimana yang harus kita siapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungan Ramadan, saya berpikir ini sangat ideal. Ternyata manusia yang gagahnya luar biasa, seorang profesor yang menurut Anda menjadi manusia yang sangat luar biasa, tidak ada artinya apa-apa di saat manusia itu meninggalkan makan sehari. Seorang jenderal perang yang ternyata dia mampu memimpin perang yang sangat berani, gagah berani di medan perang, ternyata tak mampu menahan lapar barang satu hari saja. Betapa lemahnya kita sebagai manusia.
tanpa sebuah kekuatan Tuhan, tanpa sebuah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah, kita tidak akan ada artinya apa-apa. Maka mari kita renungkan kembali betapa kita ini mau sosok manusia yang lemah. Tanpa makan kita tidak bisa berpikir, tanpa makan kita bukan jenderal, tanpa makan kita tidak menjadi lagi sebagai seorang presiden, tidak lagi sebagai seorang profesor. Dan makan itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, mari kita renungkan itu sebagai bagian perenungan Ramadan. Jaga etika. Mari kita jaga etika. Etika terhadap sesama, etika terhadap lingkungan, etika terhadap profesi, etika terhadap apa saja. Maka akhlak itu harus kita munculkan, harus kita lakukan kepada siapa saja. Mudah-mudahan renungan kita pada kesempatan sore hari ini akan ada manfaat bagi kita semuanya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan wabah yang sedang melanda di bangsa kita ini, khususnya umumnya bagi seluruh negara-negara di dunia ini, Allah cepat angkat kembali dan kita akan berlebaran dengan aman. Ikuti aturan pemerintah yang ada, jaga jarak, pakai masker, hindari pertemuan-pertemuan besar. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beretika terhadap kehidupan kita, terhadap sesama, terhadap lingkungan, dan seterusnya. Terhadap profesi, pekerjaan, jaga etika itu semua. Karena itu menjadi penting bagi kita bersama. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.